gambarnya saya belum tahu nih apa nih bacanya nih. Deliar. Wah, Deli Yafnek. Oh, luar biasa nih. Yuk Deli atau Bang Deli. Bla bla bla. Makasih bla bla bla. Wah, langsung doanya cucunya. Baik, sahabat-sahabat Indah, kita mulai dulu share langsung kali ini. Saya ngatur di YouTube dulu. TikTok, Instagram udah siap. Facebook, YouTube. Siap-siap YouTube. Yap. Yes. Nanti suara kami akan berpadu ini sahabat-sahabat cinta. Beberapa detik lagi akan mulai. Saya atur posisi kamera. Nah, ini dia mantap nih. Sahabat-sahabat cinta, insya Allah dalam beberapa detik lagi akan share langsung. Tema kali ini adalah cinta. Dan spesial malam ini ada bintang tamu, yaitu Kak Santi Kurnia Santi, istri Dr. Zaril. Ada Bang Xiao. Pantas belum jalan, Bang Open. wifi-nya belum di-connect. Baik Oh, ya, belum connect. sahabat-sahabat cinta di TikTok dan di YouTube. Ya, assalamualaikum warahmatullahi sahabat-sahabat cinta wabarakatuh. Iya. Baik. Assalamualaikum. Campur-campur. Saya Dr. Zaril 810 PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat cinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di acara spesial Dr. Zaril 2024. Assalamualaikum warahmatullahi Buka pikiran dan wabarakatuh. hati, Saya 20 Kurnia sampai Santi, 24 istri Dr. menit. Zaril, keluarga Jam tangguh, insya Allah 8.10 semua pagi dan atau bisa. malam. Ya, saat Di ini TikTok, saya Instagram, live Facebook, di TikTok, X atau Twitter, Instagram dan atau YouTube ya. 2024 Bismillah ya. Dr. Zaril Alhamdulillah alamin. 2024. Assalatu Dr. wassalamu Zaril, ala asrofil Bupati anbiya Bangka. wal mursalin 2024 wa Dr. ala Zaril, Bupati alihi Bangka. wa sahbihi ajmain. Dr. Zaril, Amma Bupati ba'd Bangka. ya. Ya, sahabat-sahabat kita, Insyaallah pertemuan ini kami kawan, berkah. kami Dr. Kita Zaril. Baik, sahabat-sahabat kita, makasih banyak. sama-sama dengan hadir di melafazkan acara spesial ini. basmalah ya. Dan untuk memulai kegiatan ini, kita Bismillahirrahmanirrahim. sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Kita spesial, temanya yaitu malam cinta. ini tentang cinta. Nah, Kebetulan silakan ini saya malam mingguan ya. secara langsung nih. Pas malam Malam mingguan mingguan kita temanya tema cinta ya. Alhamdulillah Gabung, Bang Karisma kita Ramdan. Luar biasa Bang, insya Allah dapat cinta kita sejati, malam Bang. mingguannya di rumah saja bersama Ayang ya. Ini sepertinya saya sambil atur. agak panas nih. Tuan. Saya buka pintu dulu sahabat-sahabat kita. Sambil Kak Santi tolong di posisi Yap. di sini Ya, kameranya. ya saya live bersama suami tercinta ya, bersama Dr. Zaril. Saya atur posisi dulu supaya bisa tampak berdua di kamera. Ya, ada 7 kamera yang harus kami hadapi sahabat-sahabat kita. Baik. Ya, udah dapat yang di YouTube. Baik, udah. Bang Rev XP 1 luar biasa, Bang Ramdan Karisma Nah, ini Ramdan. kayaknya terhalang Mana Kak ya. Santi? Terhalang ya. Oh, ini posisi ini. Oke. Kelihatan Kak Santi sekarang? Ini sepertinya harus digeser ya. Oh, entar. Ini Yang ada di situ. di atas meja tamu nih sahabat-sahabatnya, ada kue-kue lebaran. Lebaran Idul Adha masih ada nih kue-kuenya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami berdua Nah, ini lebih jelas kan? harus mundur ya. Oh iya, kameranya berarti. Atur posisi. Kondisi bagus. Ya. Lebih jauh lagi. Ini ada kue-kue, sahabat-sahabat kita, kue lebaran masih tinggal emping agak pedes karena jahe. Ya, selamat datang Kak Santi di Ruas PKS. Rumah Aspirasi Pastikan Kita Sehat dengan tema cinta kali ini. Ya, assalamualaikum untuk netizen. Oh ya, netizen ya, netizen Dr. Zaril. Netizen Dr. Zaril di YouTube. Apa ini? Mana itu? Instagram, Ini YouTube. TikTok dan TikTok, Facebook. Facebook. Instagram. Ya. Dan juga
Dr. Zahir, silakan sapa sahabat keluarga Tangguh di YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Assalamualaikum sahabat keluarga tercinta, luar biasa. Saya Dr. Zaril, suami Kurnia Santi ya. Berarti saya harus mengenalkan, abang harus mengenalkan suami Kurnia Santi ya. Nah, kali ini sebetulnya yang bintang tamu ini Kak Santi ini. Kak Santi, temanya cinta. Dan terus terang sahabat-sahabat cerita, sama-sama bintang tamu di ruang tamu. Ya. Nah, sahabat-sahabat cerita, terus terang saya masih terus belajar untuk cinta kepada istri yang luar biasa ini. Ini ada Bang Karisma Ramdan. Woi, Bang Karisma Ramdan nonton di 2 TikTok ya? 2 TikTok, 2 Instagram. Iya, pakai 2 HP kayaknya nih Bang Karisma Ramdan. Boleh mungkin nanti diajak live sama-sama. Ya, betul. Beliau termasuk aktif di TikTok juga di Instagram. Jadi malam ini temanya cinta ya. Cinta itu luas ya, Bang ya. Iya. Cinta itu luas kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada pasangan ya, pasangan hidup kita, kepada anak-anak, bahkan ya kepada semua umat manusia dan juga makhluk selain manusia, gitu ya. Ya. Apa itu makhluk selain manusia? Makhluk hidup dan makhluk mati. Tanaman, hewan ya, itu semua masuk bagian dalam cinta kita ya, karena Makhluk hidup sama-sama ciptaan Allah ya. Ya. Terus cara menunjukkan cintanya seperti apa nih Kak Santi? Terutama kepada suami ini. Cara menunjukkannya ya harus diskusi dulu nih. Ya, sebenarnya bahasa cinta itu suami istri itu macam-macam ya, karena ada yang ada bahasa Cina gitu, bahasa Korea. Saya pernah dengar ya, katanya ada suami itu yang pas lagi emosian itu, lagi marah itu ada yang suka disentuh ya, dan ada yang tidak mau disentuh. Nah, jadi kita harus tahu suami kita ini masuknya mana. Oh. Ya, jadi ada yang ketika lagi marah, lagi emosi ya, disentuh malah kalau kata bahasa kita ringem kali ya. Nah, kalau ada juga yang justru ingin disentuh seperti itu ya, disayang. Nah, jadi kita harus mengenal sukanya gimana nih pasangan kita. Kalau wanita pada umumnya itu suka disentuh ya. Jadi kalau wanita lagi emosi, marah itu lebih suka disentuh, dipegang tangannya. Mana berani dipeluk, suami nyentuh ya. istri lagi marah. Tambah marah dah. Secara umumnya seperti itu ya. Oh, jadi kalau istri lagi marah langsung disentuh. Ya, perempuan itu kan kalau di touch ya, quantum touch ya. Oh, quantum touch. Itu biasanya lebih nyaman, lebih tenang seperti itu. Naura nih. Ya, yuk Nora, Masya Allah, senang lihatnya abang, Kak Santi. dan Kak Santi selalu mesra, amin ya rabbal alamin. Kan belajar dari Yu Naura juga nih. Yu Naura selalu romantis tampil di Facebooknya bersama suami tercinta. Ya. Insya Allah semua selalu dalam cinta sejati ya. Kalau lagunya Uje itu apa? Yang bisa nyanyi nggak? Bidadariku. Apa setiap manusia apa? Setiap manusia punya rasa cinta ya. Ya harus dijaga, kesuciannya. Terus? Enggak apa ya? Dadu tita Terus apa lagi ya? Ada lagi lagu yang tentang cinta itu? Belum selesai ini. Harus ada kepean. Bersama hatiku tempat hatimu tempat berlindungku ya. Dari kejahatan. Seperti itulah kira-kira. Nafsuku ya, Sahwatku. Saya harus ngapal lagu ini. Nah, ternyata Kak Santi ini ada Bro 2020 ada Bang Kiman
Kalau di UMI, TikToknya Mbak Emal Latifah Kak luar biasa. Santi ini, aduh mohon maaf ini Bey. harus pakai kacamata ya. Tanda usia udah di atas 40. Faraz, Ada Bang Riliandi. Weh, Bang Riliandi, apa kabar nih Bang Aril? Bang Aril. Zakia Falasifa, Luar biasa nih. Kaila Boru Raja. Boleh masang Masya Allah. baliho enggak Bang Riliandi di lokasi ke rumah? Zubaida ada. Mudah boleh ya? Bang Dharma Bella Wangsa ya Putra. Wirdayati Oh, luar Wirda, biasa. terima Bang kasih Wahyu ya insyaallah. Setiawan, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wahyu Setiawan. Ini banyak yang cinta-cinta. Yang di Kemudian ada di yang di IG ada Bang Hai Putri. Charisma Wah, Putri Ramadan. ada Bang Ya. Wahyu Setiawan tadi ya. Ginting Anginta Febri. Wah, luar biasa nih. Agus Agnosto Theo, Bang Bacili, Bang Rifan. Banyak ya. Banyak ya. Ya. Jadi Ya, kembali ke cinta. Ah. Bang Ardi, UMI. kembali ke cinta lagi. Bang ya. Jainsan nih, Assalamualaikum. Assalamualaikum RWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jainsan. Jadi cinta itu fitrah ya Bang ya, fitrah, sunatullah, sudah ada pada diri manusia yang harus disalurkan pada tempatnya. Iya. Kalau laki-laki perempuan itu suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, seperti itu. Jadi pacarannya setelah menikah, seperti itu ya. Kita sampai Kemudian- sekarang masih pacaran ya? Masih ya, alhamdulillah. Terus mudah-mudahan samawah, ya. Sama Wah? Sakinah, mawadah, warohmah. Ah. Samara apa samawa ya? Samara, sama-sama marah. Nah, Sakinah, Sakinah, mawadah, mawadah, warahmah. warohmah. Sama Wah bisa juga ya? Wah. Iya. Oh, Wahnya Warohmah ya? Jadi memang sunatullah sudah fitrahnya ya. Laki-laki itu sukanya dengan wanita, wanita sukanya laki-laki. Iya. Jadi memang Allah menanamkan rasa cinta itu memang ada seperti itu ya. Jadi kalau yang agak lain gitu ya agak Enggak lain itu itu bikin film kayaknya. jadi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, nah itu agak lain itu sudah melanggar fitrahnya, sudah tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi harus diapain tuh? Harus kembali ke fitrahnya, kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Bentar, nih ada dari Assalamualaikum Ya. dokter Al-Ittihad dokter. Woi, luar biasa nih, siapa nih? Oh, Bang Alvin Dirga. Cuman ya Bang Alvin, lah selesai. Udah nikah ya? Ini mungkin penonton Bindang Patin, Masya Allah. ada lumayan. yang jomblo visabilillah kali ya. Apa tuh jomblo? Jomblo bisa ya, yang masih berjuang di jalan jomblo. Allah. Ya, masih jomblo tapi tetap berjalan di jalan Allah ya, tidak ada Ini ada perangkap nih. tidak ada pacaran ya. Oh, itu maksudnya. Jadi jomblo visabilillah, tetap di Tolbar. jalan Allah. Iya. Jadi tetap cinta karena Allah ya. Kita dulu pacaran nggak? Dulu Ya. Dulu pacaran lah. Pacaran ya. Kan kita nikah sudah 26 tahun lebih. 26 tahun. Jadi setelah nikah kan 25 tahun yang lalu, 24 Iya. tahun yang lalu itu kan dulu kan. Jadi dulu itu nikahnya dulu itu pacarannya setelah nikah. Setelah nikah, alhamdulillah. Nikah, pacaran setelah nikah ya. Jadi Iya. alhamdulillah tidak ada. Tapi yang naksir duluan kayaknya siapa nih? Wis. Itu rahasia ya. Rahasia. Sampai sekarang masih diperdebatkan Iya. siapa yang suka duluan nih. Baik, sahabat-sahabat cinta. Jadi cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu itu sahabat mengatakan bahwa kami mencintai diriku melebihi apa adanya ya. Maksudnya setelah cinta Allah, mereka mengatakan sahabat-sahabat itu kami mencintai diri kami lebih dari apapun, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu bahasanya. Lalu kata Nabi, no, bukan seperti itu. Nah, cinta itu Rasul harus dicintai melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua bahwa mencintai Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada mencintai diri kita sendiri. Maka itu para sahabat Rasul waktu itu rela berkorban jiwa, raga, harta, semuanya. Bagaimana seorang Siti Khadijah
merelakan seluruh hartanya. Beliau orang terkaya di Jazirah Arab waktu itu, terkaya dengan Hartanya sepertiga, ada yang bilang 2/3 bahkan. Jadi anggap saya sepertiga ya, sepertiga tanah Mekah itu. Mekah itu kan luas. Nah, itu kekayaannya sepertiga milik Khadijah. Siti Khadijah. Dan itu habis beliau berikan untuk perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Jadi yang mengatakan Nabi miskin itu keliru, karena Nabi itu adalah Nabi Muhammad itu orang kaya raya. Orang kaya raya, kemudian punya istri juga kaya raya, dan mereka berjuang untuk agama Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat Trinita, ini harus bintang tamu yang ngomong nih. Kenapa saya yang ngomong nih? Kan dua-duanya bintang tamu. Oh iya. Jadi sahabat-sahabat Trinita, cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi siapapun kita hidup di dunia ini, kita harus cinta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, cinta kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Itu posisi nomor 1. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang mutlak. Oh, ini karena ada bintang tamu, jadi saya tidak akan bicara pilkada pemilihan bupati. Biasanya saya langsung kaitkan dengan pemilihan bupati nih. Lanjut saja. Jadi dalam Islam cinta berikutnya adalah kepada Rasul. Oh, ini YouTube ya? Yep. Nah, YouTube sepertinya menghubung ulang ini. Ya, sama ya. Ini ada sinyal yang kurang kuat ya. Nah, jadi sahabat-sahabat kita posisinya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan ya, kemudian cinta kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, baru cinta kepada enggak bisa lagi nih. Coba lagi. Coba lagi. Kompak ya? Yep. Cinta kepada siapa selanjutnya? Kita kepada siapa Kak Santi? Siapa nih bocorannya? Tak bocoran. Kalau laki-laki cinta kepada istrinya ya? Apa kepada ibunya? Ibunya. Saya sebagai suami cinta kepada istri, cinta kepada Kak Santi. Seorang Dr. Zaril cinta kepada Kak Santi, tapi lebih cinta kepada ibu ya. Kemudian kalau setelah menikah ya ibu, posisinya tetap lebih utama. Jadi itu ketaatan ya, taatnya maksudnya. Cintanya ya sama, cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada orang tua. Ya cinta kepada orang tua lebih utama karena orang tua melahirkan ya. Itu cintanya kan, tapi ketaatannya beda ketaatan. Jadi laki-laki taat kepada ibu, sementara wanita taat kepada suami, taat yang paling tinggi. Setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Seperti itu. Ini YouTube ya, khusus YouTube ya. Iya, ada sinyal YouTube-nya yang. Nah, jadi sahabat-sahabat Trinita, sekarang sudah jam 8:30 kurang 4 menit. Apalagi Kak Santi cintanya? Itu cinta kepada manusia ya? Yep. Cinta kepada anak-anak seperti apa? Anak-anak manusia. Oh ya, maksudnya ya pasangan tadi ya, tadi pada pasangan ya. Tadi pasangan, sekarang kepada anak-anak nih. Ada lagunya kan? Apa tuh? Saya nanya ke Santi. Iya, cinta kepada anak-anak ya artinya ya memang kembali lagi dikatakan ya orang tua itu pasti mencintai anak-anaknya ya, bahkan sanggup berkorban apapun ya demi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya lagi sekolah, kadang-kadang orang tua itu makannya cuma tahu garam aja kalau tidak ada uang ya. Artinya sebegitu besar cinta orang tua kepada anaknya ya. Dan semoga yang kita belanjakan, harta kita belanjakan untuk anak-anak kita itu insya Allah adalah tetap rezeki yang halal. Entah sahabat-sahabat yang YouTube bermasalah, jadi kami alihkan ke X. Ada X nanti. Di sini ada X. Ini HP mana nih? Ada. Ya, Ya, jadi mohon maaf sahabat-sahabat yang kami alihkan ke X. Ya, jadi seperti itu ya. Cinta kita kepada anak-anak itu ya jangan tadi kembali lagi tetap di atasnya yang utama itu tetap cinta kepada Allah, sehingga cara kita mencintai anak-anak itu adalah tetap di jalan Allah ya. Mulai dari rezekinya untuk anak-anak, mulai dari kita mendidiknya ya, mendidik anak-anak. Mendidik anak-anak itu juga harus tetap meletakkan Allah di atas segala-galanya ya. Kita belajar bagaimana mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam ya, mengajarkan mereka, mendidik mereka
mengenal Allah, tauhid ya, itu sesungguhnya adalah cinta yang sesungguhnya ya. Karena ada orang tua itu yang cinta kepada anaknya tapi hanya dinilai dari segi materi ya, apa yang diminta anaknya dikasih ya, susah payah ya. Kalau kata orang tua kita dulu, kerja dari pagi sampai ke pagi lagi ya, sakingnya ya demi anak-anaknya, tapi anak-anaknya kurang kasih sayang ya, tapi anak-anaknya tidak dikenalkan dengan agama ya, sehingga ketika dewasa yang terjadi adalah penyesalan ya. Nah, justru cinta kita yang sesungguhnya kepada anak-anak kita itu adalah kita kan berharap berkumpul kembali ya, berkumpul kembali di surganya. Jadi kita bukan hanya berkumpul di dunia, bukan hanya berkumpul sama-sama di rumah ya, tapi kita berharap berkumpul kembali dengan anak-anak kita itu sampai di surganya. Nah, maka pendidikan agama itu adalah pendidikan yang utama ya, itulah bukti cinta kita ya. Jadi jangan salah ya, memang kita butuh materi untuk sekolah anak-anak kita ya, untuk beli pakaiannya ya, sandang, pangan, papan ya. Nah, diingat juga bahwa agama itu adalah pondasi ya, supaya ketika anak-anak kita sukses ya, kita sudah susah-susah menyekolahkannya, mengeluarkan uang banyak ya, kalau istilahnya habis-habisan, tapi ternyata ketika mereka dewasa, orang tua pun sudah semakin tua, anak kita menjadi anak-anak yang tidak ingat lagi dengan orang tuanya ya, nauzubillah min zalik ya, lupa, mungkin merantau di luar kota, orang tua sakit tidak diretak ya kalau kata Bangka. Nah, itu kan yang terjadi, alangkah sedihnya gitu. Tidak peduli. Palembang tidak peduli ya, tidak. Kewawo, bukan? Tidak, kewawo tuh tidak kuat ya, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap kita mendidik anak-anak kita, menyekolahkan dengan biaya maksimal yang kita mampu ya. Kemudian mereka sukses, berhasil, mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak-anak yang ingat dengan orang tua ya, bukan berarti orang tua mengharapkan balas jasa, bukan, tapi yang namanya akhlak, adab ya, itu pasti alangkah bahagianya orang tua ya, Bang ya, kalau ketika anak-anak kita itu sukses, berhasil ya, mereka ingat juga sama orang tuanya ya, akhlaknya bagus kan, itu yang utama ya. Jadi kumpul itu enak, nyaman ya. Betul. Ya, apalagi kita ya, keluarga besar ya. Keluarga besar. Besarnya KB. berapa nih? KB juga ya, KB, keluarga besar ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Terindah memang seperti itu ya. Ada siapa ya, waktu itu saya pernah melihat video seorang ayah yang sudah tua dengan anak-anak perempuannya itu. Anak perempuannya tuh masih seperti kondisi anak-anak, dan walaupun sudah dewasa, sudah punya anak, mereka memeluk ayahnya seperti itu ya. Iya. Dan nah, itu yang bikin saya terharu, dan saya juga berharap seperti itu, anak-anak juga akrab dengan orang tuanya. Mereka tuh udah dewasa ya, tapi dengan orang tua masih akrab, masih kayak meluk segala macam gitu ya, tidak sungkan ya. Nah, ada juga itu dengan ayah ya, dengan ibunya. Saya tidak menyaksikan videonya waktu itu, tidak ada video bersama ibu, tapi ada satu lagi keluarga yang saya lupa, 12 bersaudara atau 14 bersaudara itu. Dari Malaysia, mereka akrab sekali. Orang tuanya sudah sangat tua, dan mereka bernyanyi bersama, solawatan bersama. Di TikToknya ada itu, saya lupa nama TikToknya. Jadi kompak seperti itu, kompak. Mengapa mereka bisa kompak? Itu tentang tentu saja karena pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, didikan dari orang tuanya yang membuat anak-anak itu kompak. Nah, sahabat-sahabat Terindah, jadi kondisi sekarang kan ke keluarga itu biasanya terbentuk menjadi keluarga kecil ya. Kalau kita kan keluarga KB ya, keluarga bahagia, keluarga besar ya. Nah, jadi sahabat-sahabat Terindah, kami dikaruniai Allah anak berjumlah 7 orang, dan itu suatu yang mengejutkan bagi teman-teman saya, bagi orang-orang tua di atas saya juga, karena ketika tanya berapa ya anak dok? 7. Hah? Ada yang astagfirullah, ada yang terkejut. Benar apa enggak? Ada benar enggak? Karena mereka nyangka saya masih bujang gitu. Dulu tapi. Nah, jadi sahabat-sahabat Terindah, begitu anak itu akrab dengan orang tuanya, mereka saling rukun,
itu perlu dibina sejak anak-anak dan perlu rasa peduli. Nah, kemudian sahabat-sahabat Terinta, rasa peduli itulah yang akan membuat mereka menjadi kebanggaan orang tua mereka. Ya, kita kesampingkan lah, kita abaikan ada peristiwa-peristiwa anak yang mengabaikan orang tuanya, tapi yakinlah masih banyak di Indonesia ini orang-orang, anak-anak yang membanggakan orang tuanya, cuman tidak terberitakan, ya, tidak terekspos di berita. Yang terekspos adalah berita-berita yang negatif, orang tua yang diabaikan oleh anaknya, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat Terinta, mudah-mudahan dengan cinta tadi akan membentuk sebuah keluarga yang dari seperti yang Kak Santi bilang tadi, dari dunia sampai akhirat itu bisa bersatu bersama-sama. Kan kita nanti akan terpisah nih. Berkumpul kembali. Ya, terpisah. Nanti saya dan Kak Santi akan mati. Entah saya duluan atau Kak Santi yang belakangan, atau sebaliknya, atau Kak Santi yang duluan atau saya belakangan kan. Nah, dan di alam kubur itu perlu persiapan yang matang untuk cinta ini, karena dengan cinta itulah seorang anak akan mendoakan orang tuanya. Ya, benar-benar. Nah, demikian juga sesama saudara muslim, sesama manusia, ketika mereka mencintai kita, maka bisa jadi nanti mereka akan mendoakan kita. Nah, satu aja doa satu manusia di bumi ini dikabulkan oleh Allah, mendoakan kita supaya lapang kuburnya, maka kita akan merasakan kelapangan kubur tadi. Nah, seperti itu. Nih sahabat-sahabat kita sudah banyak lagi nih. Ada Bang Pindang Batin, oh sudah tadi ya. Nah, ada Yu Yasmin Susanti, makasih banyak Yu Yasmin sudah menyaksikan Yu. Ada Bang Muftin, di Milo, TikTok. tadi ada Bang Weli Wiba, saya lihat. Makasih Bang Weli Wiba, ya, Putrazi. Macet live-nya dokter, iya betul. Bang Mufti, makasih Nur banyak. Mufti, Aini, makasih banyak. ya, Mohon maaf terima tadi. kasih ya. Milo, hai Milo. Adek, How are you ada today? adek, masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan Bang Rizky pertemuan Pratama, kita insya Allah bermanfaat Bupati ya, Bangka. Pak Khalid, Amin. ya. Amin. Mudah-mudahan pertemuannya Bu bermanfaat. Yohana, Bang Simfor Karban. Ya. Simfor Barna. Wah, ada yang ngasih love nih. Bang Rizky Pratama, Wirdayanti kami di Sungai Liat Wirda, ya, butuh makasih perubahan Pak. banyak. Semoga ekonomi Bangka membaik dengan pimpinan Bapak. Amin ya Allah. Semoga Bapak jadi bupati kami. Amin. Bang Rizky Pratama, makasih banyak. Bang Weli Biba, internet positif luar biasa nih. Bang Tias Bang Rizky, Bang Emar Dativa. Oh, yuk Emar Dativa. Nah, sahabat-sahabat Tinta, internet positif, live macet dok. Oh ya, mohon maaf dok, kalau nikah lagi bisa nggak? Apa nih? Bisa aja kalau yang mau, tapi harus siap ya, siap dengan segala halnya. Dan mudah-mudahan itu menjadi solusi internet positif. Ini nanya saya atau Bang internet yang mau nikah gini? Termasuk sahabat, Michi. sahabat tadi ya, sahabat. Ya. Sahabat yang bisa memberikan syafaat ya. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya. Bang Weli Wiba. Sepertinya saya langsung harus tambah sejam. Kalau yang ini bisa sampai jam 9 tadi. Khusus malam Minggu nih. Oh, iya ya. Boleh lah. Masih Boleh. berapa menit? Wah, masih Masih lama. 20 menit lagi. Oh, ya kita lihat lah ke depan ya. Sampai menyapa-nyapa. Ya. Sampai Tadi makan kan boleh kan sampai makan? ya. Tadi kan Abang bilang juga tadi kan tentang teman ya, Iya. sahabat. Sahabat itu yang justru bestinya yang terbaik itu justru sahabat yang mengingatkan di jalan kebaikan ya, karena sahabat juga salah satu yang bisa memberikan syafaat ya. Jadi ketika sama-sama belajar Islam, sama-sama mengaji, terus ketika salah satunya masuk surga dan temannya dicari tidak ada gitu ya, nah itu bisa Kayak perlu minum ini. ya meminta kepada Allah ya, Cinta saya kepada Kesanti. untuk diajak juga temannya itu, karena sama-sama seperjuangan menuntut ilmunya, ilmu agama ya, sama-sama meraih cintanya Allah ya, bisa menjadi jalan syafaat ya. Jadi tentu sahabat yang kita cintai itu adalah tentu sahabat yang mengingatkan dalam kebaikan ya, seperti itu ya. Saya Ada ya, dulu. sambil Kesanti minum nih ada yang nanya nih.
Bang Dian Ardiansyah, woi Ustaz Dian nih. Nah, nyalon bupati Pak. Amin. Rencana insya Allah seperti itu Bang. Bang Dian lagi cari koalisi. Komitmen. Komat kami cari teman Bang. Ya Bang Investor, Bang Ivan Hobek luar biasa nih. Beliau salah satu guru kehidupan bagi saya nih. Guru bidang ekonomi dan lain-lainnya. Guru dalam hal pergaulan juga, Ya. komunikasi. Makasih banyak Bang Ivan Hobek. Apalagi? Makan dulu kan. Makasih. Apalagi? Bang? Saya belum makan nih, sahabat-sahabat kita. Nah, jadi sekarang cinta kepada binatang ya. Mm-mm. Kan dikatakan kita bikin kesel. Kita bikin kesel. Binatang kan bikin kesel kan. Apa misalnya? Nyamuk. Jadi sahabat-sahabat Rita, nyamuk itu kan bikin kesel. Berdenging di telinga, kemudian menusuk ya. Nyamuk kan tusuk isap. Mulut nyamuk itu tusuk isap ya. Jadi tusuk mulut kita sampai tembus ke pembuluh darah, lalu mengisap darah. Nah, dan nyamuk juga ada yang bisa menularkan berbagai penyakit, bisa penyakit malaria, demam berdarah, cikungunya dan penyakit-penyakit lainnya. Menyewakan nyamuk ya. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan sayang kepada nyamuk? Gimana Kak Santi? Gimana ya? Jadi sahabat-sahabat kita, Ditiup. nyamuk itu ya penyeimbang alam ya, salah satu penyeimbang alam. Dan kalau dia sudah mengganggu kita, kita boleh membasminya. Tapi ada kondisi-kondisi nyamuk yang tidak menularkan penyakit misalnya, dan mereka masih dibutuhkan untuk makanan cicak misalnya kan, makanan kodok dan lain-lainnya. Nah, keseimbangan alam itu perlu dijaga. Jadi pernah saya diskusi dengan seorang teman, bagaimana nanti kalau tikus ya, misal tikus dibasmi ya, sementara di suatu tempat tikusnya merajalela, kemudian dibasmi, lalu akan muncul ular, akan banyak ular kehilangan kehilangan zat makanannya, sehingga rantai makanan akan terjadi kerusakan. Nah, kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengatur itu secara seimbang. Saya perhatikan salah satu contoh dikaitkan dengan hewan. Bagaimana kucing itu kalau dikasih makan dia akan taat kepada tuannya. Nah, Kak Jinak Santi ya? ini Jinak. ya, Kak Santi ini kalau manggil kucing ya cucu gitu ya. Pus, panggil namanya. Nah, terus dari jarak jauh kucing itu lari mendekati Kak Santi. Sementara saya kalau manggil kucing itu cuek dia. Karena apa? Kak Santi sering ngasih makannya dan rutin seperti itu. Jadi dia tahu ya. Ya. Tahu siapa ya. Saya juga sayang kepada kucing, cuman cara menunjukkan sayangnya beda dengan Kak Santi, sehingga kucing lebih menaati panggilan Kak Santi dibandingkan panggilan saya. Nah, sahabat-sahabat Tinta, jadi unik memang seperti itu. Termasuk tanaman. Kalau menjaga keseimbangan alam itu, kan kadar oksigen di bumi ini persentasenya itu harus stabil. Siapa yang sanggup mengatur itu? Hanya Tuhan yang bisa mengatur itu. Kalau manusia diserahkan untuk mengatur jumlah daun yang jumlahnya sama, menghasilkan oksigen yang sama dalam setiap hari, saya yakin sampai saat ini belum ada manusia yang sanggup seperti itu. Nah, karena cinta kita kepada tanaman, tugas kita adalah membiarkan tanaman itu hidup dan meneruskan regenerasi tanaman. Jadi sederhana seperti ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang kakek-kakek ketika beliau makan kurma, beliau katakan, tanamlah biji kurma itu walaupun besok kiamat. Jadi untuk apa kira-kira nanam biji besok kiamat kan? Mendingan cari gawe lain lah kira-kira kan? Tapi saking pentingnya untuk menanam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Kalau ada di tangan kita ada biji kurma, besok kiamat segera ditanam. Nah, jadi
Itu salah satu cara kita menunjukkan sayang kepada tanaman. Ada biji-bijian, maksudnya ada biji tanaman apapun, silakan disemai atau disebarkan. Contoh sederhana, kalau kita makan biji jambu biji misalnya, kan harus dibuang tuh bijinya kan. Bijinya. Kan tidak semua orang makan sampai biji-bijinya kan. Atau makan jambu bijinya kan dimakan kan. Ya. Atau makan apa lagi, durian misalnya, di mobil makan durian, pokoknya di mobil lah. Lalu biji itu kan sifatnya organik kan. Yap. Nah, jadi kalau ada tanah agak kosong, semak-semak, kalau saya lakukan adalah saya menunjukkan cinta kepada biji itu, kepada tumbuhan, supaya tanaman itu bisa tumbuh. Saya lempar ke tanah kosong tadi. Belum tentu hidup memang, tapi kalau dia hidup, maka itu akan menjadi sumber pahala bagi yang melempar tadi tanpa disadari ya, tanpa disadari. Kan kita tidak mungkin Ngecek melihat lagi lagi apakah tumbuh atau enggak seperti itu kan. Nah, kalau dia sudah tumbuh, maka oksigen yang dihasilkan oleh tanaman tadi, oleh daun-daun tadi, itu akan menjadi sedekah bagi yang lempar biji tadi. Karena menghidupkan orang, maksudnya menjaga kehidupan manusia, hewan dan lain-lain. Lalu nanti ada kupu-kupu yang bertelur di sana, terus telur, ulat, kepompong, kupu-kupu gitu kan. Ya, lagunya. Nah, jadi dari telur tadi jadi ulatnya makan daun. Itu pun sedekah kita kepada kupu-kupu. Lalu kupu-kupu akan menyebarluaskan serbuk-serbuk bunga dan segala macamnya, terjadi pembuahan dan lain-lain. Itu akan menjadi sumber pahala bagi kita. Nah, kembali ke cinta kepada, ini saya terlalu panjang ngomong kayaknya. Silakan. Udah 7 menit kayaknya ngomongnya. Nah, jadi ternyata cinta kepada tanaman itu yang saya amati, sahabat-sahabat tercinta. Di rumah kami ini ada batang cermai. Cermai berbuahnya sangat jarang. Kalaupun berbuah cuma 1 atau 2 gitu. Belum pernah saya melihat buahnya sampai 20 butir. Belum pernah ya. Jadi sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 3 tahun seingat saya. Nah, asal cermai tadi saya diberikan buah cermai, lalu bijinya saya semai. Di kampung Jawa ini ada sebuah batang cermai, buah cermai, lalu saya minta bijinya, saya semai, tumbuh, dan sekarang sudah besar tanamannya. Dan saya amati sumber tanamannya ini, maksudnya apa ya, ibunya ya? Induk dari tanaman ini sudah mati. Jadi begitu sempurnanya Allah mengatur supaya cermai di kampung Jawa ini jumlahnya sama gitu. 1, kemudian tumbuh yang sudah agak besar, sudah begitu dewasa. Yang cermai 1 lagi sudah dipotong, sudah ditebang. Nah, artinya seperti itu Allah menjaga keseimbangan alam. Berarti regenerasi juga ya, Pak? Ya, regenerasi. Biakannya ya. Nah, itu karena bukti cinta tadi. Kalau saya cuek-cuek saja dengan buah cermai, tidak ditanam, mungkin orang lain yang Allah tunjuk untuk menanamnya, lalu tumbuh di halaman orang lain, dan orang itu yang akan mendapatkan keberkahan, pahala, dan kebaikannya. Begitu kasarnya. Nanti kalau buahnya itu berbuah, boleh siapa aja ya makan ya? Ya, boleh. Tapi sampai saat ini belum ya? Buat cuma 1 atau 2. Ya. Ini ada lagi. Jadi tidak jalan buat tiba. Mohon doa bang, mudah-mudahan jadi. Sekarang lagi cari koalisi. PKS lagi berusaha berkoalisi dengan partai lain. Mudah-mudahan segera dapat. Yes. Bang Wijaya 3, makasih banyak. Wijaya S, makasih banyak bang. Yurana Sari, Ratna 84. Kemudian ada Bang Taufik Hidayat 9121. Gigitan nyamuk dibutuhkan ketika sebelum waktu sholat subuh. Biar bangun ya. Ini. Biar bangun ya. Ini salah satu guru saya yang namanya Ivan Hobek ini. Beliau selalu memikirkan atau berpikir dengan cara yang berbeda, sehingga sesuatu yang dianggap mengganggu jadi kebaikan. Biar bangun sholat subuh ya Bang. Biar bangun sholat subuh, luar biasa Bang Ivan. Visi untuk Kabupaten Bangka lebih bermartabat Pak. Amin. Insyaallah Bang Dian. Dok, kalau kuna nyunat anak, ku bawa kemana? Bawa ke orang yang bisa nyunat, bisa. Sahabat-sahabat keluarga tangguh ya. Ini lagi pada kumpul di rumah semua nih sepertinya ya, malam mingguan. Sekarang Sabtu udah libur ya, anak-anak sekolah libur, ayah ibunya juga libur, Masya Allah.
Jadi malam panjang ya, istilahnya malam panjang ya, malam minggu ya. Iya, malam itu istirahat. Ya, malam istirahat. Mudah-mudahan jadi waktu untuk kumpul keluarga, diskusi ya, ngobrol cinta ya. Karena Rasulullah pernah ada sahabat ya yang mengatakan, aku mencintai si fulan ya, ketika ada sahabat yang lewat, kemudian sahabat itu bilang ke Rasulullah, "Sesungguhnya aku mencintai si fulan." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah mengatakannya ya?" Dan sahabat ini mengatakan, "Belum." "Kalau gitu sampaikan." Jadi cinta itu juga salah satunya adalah bentuknya disampaikan ya. Jadi diungkapkan ya. Diungkapkan supaya tahu, dan itu anjuran ya dari Rasulullah ya. Tapi selain gimana? Oh, itu ana uhibbuka fillah ya, aku mencintaimu karena Allah ya. Jadi tapi ini jangan cuma diucapkan ya, pertama suami istri ya. Harus ada actionnya ya. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, lanjut. Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Tingkah laku perlu ya. Apa? Lanjut ya. Sekarang apalah artinya cinta ya. Kalau bisa hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi kenyataan. Ya, kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang. Apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Tang tang ting ting cek ting. Ucapan dan perbuatan berarti ya. Nah, kalau ngomong doang omdo. Terus kalau misalnya kalau Rasulullah tadi nyuruh ngucapin juga ya, supaya tahu ya. Iya, katanya kalau dibilang lucu lah laki-laki bilang aku cinta padamu, I love you ya. I love you. Wah ini sama istrinya kan ya. Jadi sahabat tadi. Jadi kelepek-kelepek. Kalau sahabat ya, itu cinta karena Allah ya. Jadi bahasanya istilahnya itu bahasa sayang ya, bahwa dalam persahabatan itu ya ada rasa sayang dan peduli, maksudnya seperti itu ya, bukan cinta yang salah tadi ya. Kalau yang di hadis itu antara laki-laki dan laki-laki ya. Jadi memang cinta karena Allah, memang cinta karena Allah. Jadi ungkapnya bisa, saya sayang kepadamu karena Allah. Saya tuh sayang sama kamu karena Allah. Ya, ungkaplah dengan cara-cara yang membuat orang merasakan betul-betul sayang, ya. Aku tuh cinta loh sama kamu. Masa? Ini kayak main film sinetron ya. Ini Kasanti mau. Ada juga yang laki-laki suami istri itu yang katanya laki-lakinya itu susah ya ngomong ya, tapi dia peduli ya menolong istrinya. Tapi untuk mengungkapkan itu ya, mengungkapkan itu karena memang tipenya. Ngomong tau duit jadi kasih. Tipe laki-laki memang mungkin untuk mengucap itu kurang ya. Secara apa ya? Tidak semua laki-laki sama seperti dirimu. Ya, sahabat-sahabat ada tamu. Ada tamu. Kurang 7 menit. 7-8 menit. Ya, sekali lagi terima kasih untuk sahabat keluarga Tangguh. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita sukses dunia sampai akhirat, dan tentunya berkumpul kembali di surganya. Ya, selamat menunjukkan cinta kepada pasangan dan anak-anak, orang tua dan juga lingkungan ya, teman, termasuk saudara-saudara kita yang jauh ya, seperti itu. Kalau jauh bisa lewat telepon ya, sekarang udah canggih ya. Iya. Nih, ada dari Bang Iwan Jorgi. Nawaitu dan kolbu harus satu paket. Wah, luar biasa nih. Ya, sahabat-sahabat Indah, saya kedatangan tamu, saya lihat dulu. Silakan kasih lanjutkan.
Ya seperti itu. Jadi ya benar ya. Ucapan sayang, Assalamualaikum. perbuatannya Dulu juga Bang, kami lagi share langsung. menunjukkan rasa sayangnya ya. Masih lanjut nih. Lanjut sampai jam 9. Oh ya, 5 menit lagi. Ya. Mungkin ada yang lagi nonton live bersama pasangannya ya, malam mingguan. Mudah-mudahan juga anak-anaknya ya yang ada di rumah, silahkan ya menunjukkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya ya, yang masih kecil-kecil, bisa dipangku-pangku, dipeluk-peluk ya. Nah itu perlu ya. Mumpung masih kecil, mumpung masih kumpul ya, karena kalau sudah besar, sudah melanjutkan pendidikan di luar, itu menjadi saat-saat yang dirindukan. Yep. Nah, kalau masih kecil itu kesempatan digunakan sebaik-baiknya Termasuk pada orang tua. ya. Orang tua saya sudah, ayah sama mama sudah meninggal, dan orang tua Santi ayah sudah meninggal. Jadi sahabat masih ada mama sekarang, mama dari mama Kasanti, dan sahabat-sahabat kita untuk berbagi tentang kehidupan ini, tentang hal yang berhubungan dengan kehidupan. Saya menyarankan agar sahabat-sahabat kita yang orang tuanya masih hidup, tunjukkanlah bukti cinta itu dengan sesuatu yang betul-betul menyiapkan waktu hadir di depan mereka. Paling tidak nelpon seperti itu. Kemudian ya selain memberikan hadiah-hadiah, berikanlah tubuh kita ini hadir di depan orang tua dengan mencium tangan mereka, kemudian meminta nasihat. Kalaupun orang tua misalnya ada yang pikun, kan ada orang tua yang pikun. Mereka sudah tidak ingat lagi dengan siapapun yang mereka ajak bicara, dengan anaknya pun mereka sudah lupa. Tapi mereka tetap orang tua, dan hormati mereka, sayangi mereka, karena mereka sudah membesarkan kita dari kecil. Dan walaupun bisa ada orang tua yang dari kecil anaknya diabaikan, kemudian tiba-tiba anaknya bahagia, sukses ya seperti itu, orang tua itu datang, terima mereka dengan rasa senang hati, bikin mereka bangga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka lakukan pada masa lalu kepada anak-anaknya, membiarkan anak-anak mereka misalnya mengabaikan ya, itulah tanggung jawab mereka kepada Allah. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak, kita tetap hormat kepada orang tua kita. Bahkan kalaupun sudah beda agama, kita harus tetap hormat kepada orang tua kita dan menyayangi mereka secara anak kepada orang tua seperti itu. Bahkan ada seorang ayah, saya tahu persis cerita ini, beliau ceritakan kepada saya, orang tua mereka berpisah, ayahnya meninggalkan ibunya, langsung saja meninggalkan seperti itu. Kemudian artinya sudah bercerai ya. Kemudian kakek dari ibu tadi, orang tua ibunya, berarti kakek ayah, kakek laki-laki ya, nah, mengatakan apapun yang terjadi itu adalah ayah kamu. Jadi walaupun waktu masih anak-anak meninggalkan sang laki-laki ini, oleh kakek sang laki-laki ini diingatkan tetap sayang kepada mereka dan sayang kepada orang tuanya yang laki-laki dan kepada ayahnya, dan tetap menjaga hubungan baik. Dan setelah lahir cucu, kemudian bertahun-tahun, tetap baik hubungannya seperti itu. Dan nasihat itu diberikan oleh kakek seperti itu. Nah, jadi seperti itu sahabat-sahabat kita, orang tua itu perlu dihormati dan sayangi dengan cara yang mereka suka. Begitu. Baik sahabat-sahabat kita, sudah jam 9 sekarang. Ya, sahabat-sahabat kita mohon maaf karena saya ada tamu, jadi saya cukup dulu kegiatan kali ini. Kak Santi mau pamit sendiri? Ya, kita pamit masing-masing ya. Ya, kita pamit masing-masing ya. Dari untuk 2024 Bupati, buka pikiran dan hati. Kita Jam 8.10 pagi dan atau malam menyaksikan TikTok, live malam ini, dan Instagram, juga tentunya kebaikan Facebook, untuk X, keluarga kita. atau Twitter, Ya. dan atau YouTube 2024 Barakallahu Dr. fikum. Zaril Ya, Bupati saya Bangka, Kurnia Santi, Dr. Zaril Bupati Bangka, keluarga kecuali istri di Dr. X ya, Zaril, keluarga tangguh, Dr. insyaallah Zaril semua Bu. bisa. Baik, Ya, sahabat-sahabat insyaallah kita, sakinah netizen, mawadah netizen Dr. warahmah.
Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. ini dokter apa Ustad? Oh ya, saya dokter Bang. Baik, dokter. saya tutup yang Bang Jubed atau Yujubed. di Saya dokter. Twitter ya. Bismillah. Baik, sahabat-sahabat cerita, Oke. serta netizen Dr. Zaril, Kemudian mohon doa barokah saya nasihat dan dukungan. tutup Insya yang Allah, di keputusan kita hari ini menentukan Instagram. siapa kita nanti. Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril, 810 Makasih. PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Kemudian Makasih yang banyak di semuanya. TikTok. Kami kawan. Assalamualaikum Kami Dr. warahmatullahi Zaril. wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis.